Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini di video yang akan membahas tentang prosedur analisis hasil wawancara. Video ini akan bermanfaat bagi Anda yang sedang menyusun laporan hasil wawancara, pun juga yang sedang skripsi dengan metode kualitatif. Nah, sebelum kita melanjutkan video, saya menyarankan Anda untuk menggunakan laptop untuk mengoptimalkan visualisasi, karena saya akan menggunakan beberapa contoh kalimat-kalimat yang membutuhkan ketajaman gambar. Saya khawatir kalau menggunakan HP Anda tidak akan cukup jelas melihat contoh yang akan saya berikan. Oke, silakan menggunakan laptop Anda untuk menonton video ini. Nah, mari kita mulai penjelasannya. Nah, dalam prosedur analisis hasil wawancara, setidaknya terdapat 4 fase, yaitu fase menyusun verbatim, kemudian analisis verbatim, kemudian mengelompokkan tema, dan kemudian menyusun dinamika psikologis. Nanti kalau untuk yang skripsi kualitatif akan ada fase lanjutannya, tapi untuk wawancara saya kira sampai fase ini it's okay. Nah, kita mulai dari menyusun verbatim. Perhatikan verbatim yang saya tampilkan ini. Ini dari wawancara yang dulu pernah saya lakukan di salah satu SD di Semarang. Ini sudah saya hapus, saya hilangkan, saya beri inisial atau alias dari identitas si interviewinya. Ketika Anda menyusun verbatim, jangan lupa judulnya, judul dari verbatim Anda, terus kemudian subjek atau interviewee Anda, apakah si A, si B, si C. S1 ini menandakan subjek 1. Nah, dia jabatannya wali kelas 5 dan juga dia staf humas sekolah. Tanggal wawancaranya, hari dan tanggalnya sekian, waktunya sekian, lokasinya. Nah, sesuai. Informasi mengenai wawancara ini bisa berubah-ubah sesuai dengan data yang Anda butuhkan. Jadi, datanya tidak harus begini. Ya, ini kebetulan yang saya butuhkan datanya semacam ini. Tapi kalau Anda membutuhkan data lain sebagai deskripsi interviewee Anda, dipersilahkan. Nah, kita masuk pada kolom-kolom inti dari verbatim. Perhatikan, verbatim itu setidaknya terdiri dari 4 kolom. Kolom baris, kemudian kolom kode, kolom tanya jawab, kolom analisis. Tidak harus semacam ini. Ada model-model verbatim yang lain. At least seperti ini. Ada yang lebih lengkap, ada yang lebih rumit. Nah, perhatikan. Baris. Baris ini fungsinya adalah untuk mencatat respon dari interviewee. Misalnya, 1 ini menandakan respon pertama dari interviewee. 2 ini menandakan baris kedua yang Anda catat dari respon interviewee. 3 berarti baris ketiga dari respon interviewee. 4 berarti baris keempat. 5, 5-nya meleset, ini harusnya ada di sini. 5-nya meleset. Dan seterusnya. Ini saya tandai merah hanya untuk membedakan dalam contoh ini bahwa yang merah ini adalah interviewee, atau di sini saya kasih nama nara, artinya narasumber. Sama saja, interviewee, narasumber. Kalau inter, artinya interviewer Anda. Nah, perhatikan. Kita kembali, ini tadi kolom baris, kemudian kita ke kolom kode. Perhatikan kodenya. Di sini ada W1, S1, P1. Ini saya beri warna-warna gini untuk memudahkan. Aslinya juga tidak usah berwarna. Nanti dikira lebay gitu ya. Nah, W1 itu artinya wawancara ke-1.
S1 artinya subjek ke-1. P1 artinya adalah pertanyaan ke-1. Mana pertanyaannya? Ini. Oke. Nah, pertanyaan yang Anda catat di verbatim ini bukan pertanyaan-pertanyaan yang ada di interview guide, tidak. Tetapi ini adalah pertanyaan yang secara teknis Anda lontarkan kepada interviewee. Bisa saja ini adalah pertanyaan pengembangan yang tidak ada di interview guide yang sudah Anda susun kemarin. Nah, jadi ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang teknis ketika Anda melakukan interview. Di bawahnya ini adalah tanggal dilakukannya interview. Nah, misalnya di bawahnya ini W1, S1, P2 berarti wawancara pertama, subjek pertama, pertanyaan kedua. Jelas ya. Lanjut ke kolom tanya jawab. Pada kolom tanya jawab di sini barusan saya juga sudah menjelaskan ada interview dan narasumber. Ini tidak harus merah sebenarnya, namun saya beri merah hanya untuk memudahkan saya dalam memberikan penjelasan ini. Kemudian kolom analisis. Nah, ini yang akan menjadi PR banyak bagi Anda adalah kolom analisis. Pada kolom analisis ini Anda akan menuliskan insight atau tema yang muncul dari respon-respon yang diberikan oleh responden. Nah, saya kasih contoh. Responden atau interviewee memberikan respon semacam ini. Nah, di situ tema apa yang muncul dalam kepala Anda atau insight apa yang muncul dalam kepala Anda dari respon si interviewee itu, Anda tuliskan di kolom analisis ini. Itu ya. Nah, kalau misalnya seperti ini, loh Pak, ini ada banyak respon dari interviewee, tapi kok hanya sedikit insight-nya atau temanya yang muncul hanya sedikit. Nah, tema yang muncul ini sifatnya beragam. Teksnya sama-sama semacam ini, responnya sama-sama semacam ini. Namun dari kepala yang berbeda akan memunculkan akan memunculkan tema yang berbeda. Menurut saya, dari respon yang diberikan oleh narasumber atau interviewee ini, tema yang muncul adalah banyak siswa yang berasal dari luar Semarang. Nah, ini adalah deret yang menandai deret-deret si interviewee memberikan respon. Bisa juga dalam satu respon itu ada banyak tema yang muncul, seperti contoh berikut. Nah, dalam satu respon ini dari deret 27 interviewee sampai deret 48, setidaknya ada 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 tema yang muncul. Tema ini munculnya dari mana? Dari analisis yang Anda lakukan terhadap respon si interviewee ini. Jadi setiap respon interviewee usahakan Anda mendapatkan tema yang terlontar dari responnya. Begitu terus sampai selesai. Ini ya, sampai selesai. Ini ada 253 baris deret untuk satu saja, satu interviewee. Kalau Anda 5 interviewee, satunya 250, berarti untuk deretnya ya 1250 hanya untuk yang deret interviewee, belum untuk deret pertanyaannya. Wah, banyak sekali. Wah, itu masih sedikit. Harusnya sampai puluhan ribu. Oke, ini contoh dari verbatim.
Nah, setelah Anda menuliskan seluruh tema yang muncul dari respon interviewee, apa yang Anda lakukan? Yang Anda lakukan adalah Anda mentelengi. Mentelengi itu apa bahasa Indonesianya? Mempelototi, atau Anda mengamati, Anda mendalami, Anda menghayati tema-tema yang muncul dari respon interviewee tersebut. Anda amati dari bawah sampai atas. Anda baca bolak-balik, Anda pahami, Anda amati pola-polanya, Anda amati makna-makna yang tersimpan di balik tema-tema itu. Anda baca bolak-balik, 1 kali belum bisa, 2 kali, 3 kali, 10 kali, sampai Anda mendapatkan pemahaman yang utuh dari respon yang diberikan si interviewee tadi. Setelah itu, yang Anda lakukan adalah mengelompokkan tema wawancara tadi. Nah, tema wawancara tadi dikelompokkan. Yang kira-kira bisa membentuk satu tema dikumpulkan jadi satu. Misalnya ini. Dari interview tadi setidaknya saya bisa mengumpulkan 3 tema. Tapi sebelum 3 tema itu, saya mengumpulkan tema-tema yang tadi tercatat di verbatim. Dan itu harus dilengkapi dengan kodenya semacam ini. Anda pun juga harus melakukannya semacam ini. Lihat ini. Kodenya adalah W1, S1, P4, deret ke 30 sampai 32. Nah, wawancara 1, subjek 1, pertanyaan keempat, deret 30 sampai 32. Kita cek. W1, nah ini tadi. Wawancara 1, pertanyaan 4, nah ini W1, S1, P4, deret ke 30 sampai 32. Nah, ini agak bergeser ini. 30 sampai 32. Berarti kira-kira kalimat yang ada di sini nih yang menjadi dasar insight saya. Apa itu? Yaitu nilai-nilai nasionalisme ikut diintegrasikan berdasarkan tujuan pendidikan nasional. Kita lihat. Nah, benar. Nilai-nilai nasionalisme ikut diintegrasikan bla 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 bla. Nah, yang satu tema dengan yang lainnya silakan dikumpulkan menjadi satu. Nah, dan tetap harus ada asal muasalnya dari mana, tetap harus ditulis. Nah, ini yang bertema berbeda, kumpulkan dalam kolom-kolom yang berbeda. Ini temanya sudah beda, kolomnya berbeda. Nah, kembali ke nomor 1, berarti ini tema yang berbeda pula. Setelah Anda baca, Anda pahami, Anda pikirkan masak-masak, kira-kira tema itu dikasih nama apa? Kalau sudah ketemu, baru diberi judul. Misalnya ini adalah, saya beri tema yang pertama, pemahaman identitas kebangsaan. Ini dari mana tema ini muncul? Ya, dari pemahaman saya, pemaknaan saya terhadap tema-tema kecil yang sudah saya kumpulkan sebelumnya. Itu pemahaman identitas kebangsaan. Yang kedua, setelah saya maknai, setelah saya baca, setelah saya pentelengi, kemudian saya putuskan untuk memberi judul. Tema besarnya adalah penghayatan identitas kebangsaan. Misalnya ini. Terus tema yang ketiga, saya beri tema besar identitas kebangsaan dalam tindakan. Misalnya kayak gini. Nah, sudah jadi sekarang tema besarnya. Jadi Anda tadi pertama ngumpulin tema-tema kecil, Anda kelompok-kelompokkan tema-tema kecil. Sekarang dari tema-tema kecil yang sudah Anda kumpulkan itu, Anda simpulkan tema-tema besarnya. Dalam kasus saya ini,
dalam penelitian saya ini ada 3 tema besar dari subjek pertama saya. Ini baru 1 subjek, baru subjek pertama. Nanti subjek kedua Anda ulangi juga kayak gini, subjek 3, subjek seterusnya Anda ulangi. Nah, dari tema besar yang sudah terkumpul ini, kemudian Anda elaborasi, Anda alih bahasakan menjadi bahasa paragraf, menjadi bahasa yang bisa dibaca. Nih, kan tadi temanya sudah, terus kemudian kalau tema sudah, Anda susun dinamika penelitian atau dinamika wawancara. Kalau dalam judul saya berarti ya dinamika identitas kebangsaan pada siswa SD ABCD di Semarang. Bagaimana cara menyusun dinamika wawancara itu atau dinamika penelitian itu? Pertama-tama Anda tuliskan deskripsi secara umum dulu. Nah, ini sampai sini nih deskripsi secara umum. SD ABCD adalah bla 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 bla. Nah, terus kemudian baru setelah itu diakhiri dengan cara semacam ini. Oleh karena banyaknya kegiatan yang berhubungan dengan penanaman identitas dan nilai-nilai agama dan nasionalisme, penelitian ini akan mencoba memberikan analisis mengenai tata cara penanaman identitas dan nilai-nilai berdasarkan 3 dimensi, yaitu dimensi pemahaman, penghayatan, dan tindakan. Nah, ini dimensi ini kan kita ambil dari 3 tema besar yang sudah kita kumpulkan tadi. Baru di dalamnya kita ngomongin masing-masing tema besar itu. Nah, tema besar yang pertama tadi kan pemahaman identitas kebangsaan. Dari yang potongan-potongan kalimat itu di pengelompokan tema itu, kemudian Anda ekstraksi dan Anda elaborasi supaya menjadi satu susunan kalimat, susunan paragraf yang utuh semacam ini. Nah, sampai ada berapa? Nah, saya menyusun dari kumpulan pemahaman identitas kebangsaan tadi, saya mengelaborasi dan mendapatkan 5 halaman hasil elaborasi dari tema-tema yang sudah saya kumpulkan tadi. Nah, ini untuk yang pemahaman identitas kebangsaan. Terus tema yang kedua, nah ini juga dielaborasi yang penghayatan identitas kebangsaan, dielaborasi dari yang tadi potongan-potongan kalimat sekarang menjadi satu beberapa paragraf yang utuh yang memahamkan sidang pembaca tentang apa itu penghayatan identitas kebangsaan. Begitu juga dengan identitas kebangsaan dalam tindakan. Berarti di sini yang potongan-potongan kalimat itu Anda elaborasi dalam kalimat, dalam paragraf yang memahamkan sidang pembaca akan apa makna dari identitas kebangsaan pada tindakan. Nah, tugas Anda dalam menyusun ini, prosedur analisis hasil wawancara, hanya sampai menyusun dinamika psikologisnya ini tadi saja. Menyusun Nah, ini tadi kan judulnya adalah dinamika identitas kebangsaan. Kalau pada aslinya menyusun dinamika psikologis. Nah, dinamika psikologisnya ya seperti ini hasilnya. Nah, namun ini melalui proses yang sebagaimana tadi sudah saya jelaskan, mulai dari menyusun verbatim, analisis verbatim, mengelompokkan tema, sampai yang terakhir menyusun dinamika psikologis. Ini Anda lakukan per subjek atau per interviewee. Nanti interviewee kedua pun Anda melakukannya semacam ini. Interviewee ketiga Anda juga lakukan persis semacam ini. Interviewee keempat, kelima, keenam, dan seterusnya pun prosesnya sama. Gitu ya. Oke, baiklah.
Saya harap penjelasan saya ini bisa Anda pahami dengan baik dan bisa Anda jadikan landasan, acuan, model, inspirasi untuk menyelesaikan hasil wawancara Anda, laporan wawancara Anda. Oke, terima kasih jika Anda telah menyimak sampai selesai video saya ini. Semoga ada manfaatnya. Sampai jumpa di video-video yang lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.